Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada apa ya ini? Partai Gelora deklarasi Capres Anies Mata dan Cawapres Fahri Hamzah. Mau kemana begitu kan? Padahal ini partai baru begitu kan? Ya partai yang kemudian lalu kemudian ingin Partai Gelora mendeklarasikan ingin ngebut sekali menjadi calon presiden begitu. Ada apa begitu kan? Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian agak lucu juga begitu kan? Partai baru yang kemudian mendeklarasikan Anies Mata begitu dengan Pak Fahri Hamzah. Itu pun satu partai begitu, dan bahkan partai-partai lain kalau melihat ini akan tertawa begitu kan. Saya kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Partai Gelora deklarasi Capres Anies Mata dan Cawapres Fahri Hamzah. Ini banyak sekali ya. Haha, itu baru parpol berotak ya. Ayo pikir sampai dapat 20% kemudian baru bilang aku bisa. Jadi belum apa-apa begitu kan. Belum nyampe 4% di ambang batas parlemen sudah mendeklarasikan itu. Di mana letak logikanya? Ya, secara demokrasi tidak salah begitu kan. Yang salah hanya gimana ya, orang-orang akan tertawa melihat itu. Kok bisa begitu kan? Ini emang Gelora sudah memenuhi PT 20%. Copras-capres udah kayak mainan lato-lato. Inilah komentar-komentar netizen dan tamparan keras begitu kan. Yang penting kamu bahagia Fahri. Ya pada hakikatnya inilah salah satu contoh demokrasi kita begitu kan. Ya tidak menjadi masalah begitu kan. 20% itu ya presidensial threshold itu sangat tidak mungkin begitu. Apalagi ya kalau prediksi saya Partai Gelora bisa nyongsep begitu kan. Kepercayaan diri tingkat dewa, kalau partai baru dan PT 20% belum punya, jauh lebih partai ya bertaji ya daripada partai yang berpengalaman tapi jadi banci ya dengan 15 miliar uang tukar guling. Jangan lupa keliling sosialisasi sekitaran Jabodetabek aja, tiket pesawat mahal LI. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Ini saha NURE milih nage ya. Nah ini baru benar ya, harus berani mencalonkan diri menjadi capres, menjadi calon presiden, walaupun nantinya menjadi ya parnoko tapi sudah punya bride. Dalam artian begini, sama dengan Giring begitu. Giring ingin menjadi calon presiden begitu kan, tetapi partainya sendiri yang nyungsep begitu kan. Ya sama 11-12 bisa jadi seperti itu begitu kan. Pemikiran-pemikiran Giring ya sudah tertular kepada Pak Fahri Hamzah, bisa jadi seperti itu begitu. Inilah logika kita begitu, sangat aneh sekali. Secara demokratis ya tidak menjadi masalah, tetapi kita harus memungkinkan rasional juga begitu kan. Gini dong baru mantap, tradisi model begini yang akan membuat anak muda tertarik berpartai karena ada harapan ya akan dicalonkan oleh partai yang kita besarkan. Daripada mencalonkan orang di luar partai ya, kader mati-matian besarkan partai. Partai yang tahu diri di blast ini dengan banyak capres ya, rakyat bisa lebih bebas memilih capres yang mereka yakini ya. Bagus untuk memimpin Indonesia, ini bisa terwujud PT 0%. Ya kalau 0% akan maju begitu kan. Orang-orang akan maju menjadi calon presiden begitu. Dan bahkan ini cuma masalahnya Pilpres 2024 masih menggunakan hasil pemilu 2019 dan syaratnya PT 20%. Gelora bisa. Gelora bisa nggak? Ya, saya kira hari ini bukan partai pengusung begitu kan. Walaupun deklarasi ya hanya menjadi tertawaan begitu kan. Sana sini dideklarasi dan sebagainya begitu. Ya sia-sia aja menurut saya pribadi begitu kan. Ya buang-buang duit, buang-buang tenaga dan sebagainya. Lebih baik ya tidur aja begitu. Bahkan selanjutnya Partai Gelora ya silaturahmi ke Partai PKS minta dukungan bagaimanapun pasangan capresnya lebih dikenal kader-kader PKS dibandingkan Anies Baswedan. Wow, tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Beritanya Partai Gelora deklarasi Capres Anies Mata dan Cawapres Fahri Hamzah. Dikutip dari ya FIFA ya. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora secara resmi mendeklarasikan Anies Mata atau Fahri Hamzah sebagai calon presiden, capres dan calon wakil presiden ya pada pemilihan umum 2024. Hal tersebut bagaimana keinginan para relawan dan kader Gelora saat rapat program konsolidasi nasional dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi ya kader di Indoor Stadium Sport Center Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Pada waktu itu ya Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata mengatakan bahwa dalam kegiatan konsolidasi kader menandai ya diluncurkan semboyan kampanye
Partai Gelora untuk mewujudkan Indonesia superpower baru dan konsolidasi daerah pemilihan Banten 3 yang mengusungnya Bacalek Sarah Az-Zahra. Wow, sangat menarik juga ternyata begitu. Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya bolehlah kita berkoar-koar kan, seperti itu logikanya begitu ya. Karena dia sudah punya partai begitu ya. Jadi pertanyaannya, akankah dia akan lolos PT 4% begitu kan? Atau di ambang batas parlemen begitu. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Indonesia akan menjadi super powerful baru jika ya ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan mendapat dukungan nutrisi dan layanan kesehatan. Kita akan menjadi kekuatan utama dunia dengan menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Itu yang diperjuangkan oleh Partai Gelora. Lantas bagaimana dengan yang partai lain juga sama? Saya kira seperti itu begitu. Ia mengatakan jika Partai Gelora akan menyiapkan Indonesia sebagai superpower bisa baru sejajar dengan Amerika Serikat. Wow, cita-citanya sangat tinggi begitu, sangat luar biasa begitu kan. Tetapi perlu diingat bangsa kita ya dibangun memang bersama-sama begitu. Kalau memang Anies dan Anies Mata dengan Fahri Hamzah punya cita-cita seperti itu ya tidak menjadi masalah begitu kan. Tetapi perlu diingat ya Partai Gelora hari ini mampukah dia lolos di parlemen atau tidak begitu. Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat krusial bagi kita begitu. Dan bahkan ini kendati demikian, untuk mencapai tujuan itu, lanjut dia, Indonesia membutuhkan GPS dan kompas untuk menuju arah baru Indonesia dalam membangun bangsa dan bernegara agar bisa menjadi superpower baru di dunia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan Partai Gelora sengaja memilih wilayah Banten sebagai titik keberangkatan sosialisasi dan konsolidasi karena makna tersendiri. Dan bahkan dia menjelaskan di Banten ini pernah ada kesultanan hebat, yaitu Kesultanan Banten yang menjadi benteng Nusantara dan awal mula penyebaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Dan bahkan kita ingin ya napak tilas dan menjadikan Banten khususnya Tangerang menjadi titik berangkat untuk menjadikan Indonesia superpower. Bahkan selanjutnya Bang Fahri ya Partai Gelora menugaskan seorang perempuan untuk menjadi caleg DPR dari Dapil Banten 3 agar bisa berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. Untuk Banten 3 kita mengandalkan perempuan karena perempuan adalah tiang negara. Kita utus ya perempuan untuk memperbaiki Indonesia. Sarah ya Az-Zahra, seorang calon ibu muda yang sedang hamil seperti Ibu Pertiwi, perempuan jadi simbol untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan, kata dia. Tetapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang memang harus ditertawakan begitu kan. Jadi begini, artinya kalau memang belum nyampe gitu kan, kenapa begitu ngototnya untuk menjadi calon capres-cawapres begitu, apalagi satu partai begitu kan. Di parlemen aja ya fokus ke situ, lolos di situ sudah alhamdulillah begitu kan. Apalagi ya nyongsep begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena taring Fahri Hamzah sekarang selama ini sudah tidak punya taring sekali begitu kan. Dulu dia mengkritik pemerintah karena suka sekali, karena memang orang-orang bersimpati terhadap Fahri Hamzah begitu, seolah-olah pejuang dan pro rakyat. Dan hari ini sudah tidak dilihat begitu kan, bahwa ya, dan inilah politik kita begitu. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat adalah catatan demokrasi kita hanya satu, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ada dalam diri partai itu sendiri begitu kan. Bukan hanya loncat sana loncat sini, lalu kemudian copot sana copot sini begitu kan. Lalu kemudian apa yang terjadi ya, kepentingan terselubung, kekuasaan dan oligarki yang menyenangkan yang kemudian berlindung di ketiak oleh penguasa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.